Seperti yang ditulis oleh Amru Khalid, apabila manusia mendapatkan berbagai tekanan seperti yang pernah dialami oleh para sahabat atau seperti yang sedang kita alami sekarang, ini penulisnya itu tinggal di Mesir. Kita tahu kan Mesir itu mengalami tragedi saat Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis tiba-tiba dikudeta oleh, masih ingat namanya, Jenderal As-Sisi. Nah, kata beliau, sampai seperti yang kita alami, kemungkinan tiga sikap yang diperlihatkan oleh para dai, orang-orang yang menghidupkan masjid dengan syiar Islam itu kemungkinan tiga. Satu, hilang harapan atau cita-citanya. Jadi jamaah rahmatullah, kalau hadirin mengikuti perkembangan politik dan terlepas dari siapa yang mau kita dukung, jamaah, sebagian kita pasti bertanya, apa yang menjadi arahan kitab suci kita ini kepada Rasulullah ketika berjuang dalam situasi-situasi yang sangat berat. Oleh karenanya, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Amru Khalid dalam kitab Khawatir Qur'aniyah tentang pelajaran dari perjuangan Rasulullah dari surat Hud. Surat Hud ini adalah surat yang diakui oleh Rasulullah. Surat inilah yang membuat Nabi itu sampai beruban. Karena berat. Karena berat sekali. Seperti yang saya capture itu, saya tidak sempat mengetiknya tadi. Jadi, surat 11 ini, jamaah Rasulullah, seperti yang saya tulis, surat ini diturunkan kepada Rasulullah pada situasi yang sangat sempit dan susah. Saat itu dakwah sudah berlangsung beberapa tahun setelah kenabian. Namun kesewenang-wenangan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin bertambah. Ketika beliau mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah, sebagian sahabat yang masih tinggal di Madinah semakin tertekan dan mendapatkan beragam siksaan. Saya perlu menyampaikan ini agar kita tahu bagaimana bisa agama ini bisa sampai ke Nusantara ini. Apakah mulus-mulus saja, sejak melewati Mekah saja, begitu berat jamaah, begitu berat. Kalau hadirin pernah mendengar doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, itu ada dalam surat ke-7 ayat 126. Doanya para penyihirnya Fir'aun, beriman kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan mereka ingin dibunuh dengan cara disalib dan dipotong tubuhnya. Nah, sebelum mereka terbunuh itu doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai orang yang berserah diri kepadamu. Di zaman Nabi itu juga benar-benar semua sahabat itu, terutama dari kalangan sahabat yang kelas sosialnya menengah ke bawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini orang Madura jadi. Sejak SD itu tahu kejadian carok, darah keluar dari orang yang kena sabet itu. Saya membayangkan itu carok di Madura saja, betapa sakitnya orang yang disayat dan segala macam. Nah, oleh karenanya jamaah Rasulullah, hadirin saya ajak jamaah sekalian. Surat Hud ini adalah surat di mana Allah mengarahkan Nabi ketika berjuang bersama para sahabatnya, di mana situasinya itu sangat berat dan mengerikan sampai Nabi mengatakan surat Hud dan saudara-saudaranya, ada beberapa surat yang lain itu membuat
rambutku berubah karena saking beratnya jam. Saya ajak jam sekarang. Mungkin hadirin kalau ngelihat baleho di jalan itu geleng-geleng, kok bisa ya? Ini partai apa namanya Islam, tetapi pilihan dan afiliasinya ke yang tidak semestinya. Belajar dari surat itu kita dapat jamaah sekalian. Boleh digeser, Mas Hebi? Di saat kedua ini, nah itu dia, ada 3. Jadi, saya mohon maaf, tulisannya kecil-kecil, tapi seperti yang ditulis oleh Amru Khalid, apabila manusia mendapatkan berbagai tekanan seperti yang pernah dialami oleh para sahabat, atau seperti yang sedang kita alami sekarang, ini penulisnya itu tinggal di Mesir. Kita tahu kan, Mesir itu mengalami tragedi saat Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis tiba-tiba dikudeta oleh, masih ingat namanya, Jenderal As-Sisi. Nah, kata beliau, sampai seperti yang kita alami, kemungkinan tiga sikap yang diperlihatkan oleh para dai, orang-orang yang menghidupkan masjid dengan syiar Islam, itu kemungkinan 3. 1, hilang harapan atau cita-citanya. Jadi dahulu Pangeran Diponegoro, jamaah sekalian, kemudian Imam Bonjol ketika melakukan perlawanan senjata itu, begitu dihabisi Pangeran Diponegoro, Imam Bonjolnya itu tidak mudah untuk meneruskan perjuangan anak buahnya. Karena memang berat, jamaah sekalian. Makanya oleh beliau disebut, kalau dakwah itu dimusuhi, maka biasanya pelaku perjuangan dakwahnya itu hilang harapan atau cita-cita, sehingga langkah untuk melakukan perbaikan pun terhenti, dan berjuang untuk Islam pun untuk mandek. Itu 1. Jangankan itu, jenengan dengan saya kan pernah jadi panitia pengajian kan, ya kan? Yang kecil-kecilan, Ustadz Arkom dananya tidak ada, udah berhenti saya, ya kan? Ustadz Arkom izinnya dibatalkan, udah berhenti, begitu kan? Hadirin sekalian. Ustadz Arkom macam-macam. Saya ingin mengarahkan, kitab suci Al-Quran itu tidak sekedar mengajarkan iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada perhitungan, tetapi juga mengajarkan kepada kita yang beriman itu, kalau nanti kita itu berhadapan dengan tekanan, permusuhan, sikapnya seperti apa. Dan 1, kemungkinan pertama orang itu akan hilang harapan. Atau yang kedua, bertindak serampangan. Karena dihentikan, karena dimusuhi, maka mereka melawan. Melawan dengan lebih brutal. Saya beberapa hari ini nonton serial film Salahuddin Al-Ayyubi. Ada filmnya dari Turki. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin kaum muslimin di tengah-tengah perpecahan yang parah sekali. Begitu ada satu tokoh muslim itu disakiti, beberapa teman, kolega, sahabat, keluarganya Salahuddin Al-Ayyubi itu memilih emang langsung ingin membunuh langsung. Tapi itu berbahaya. Misalnya hadirin sekarang yang merasa di negeri ini kita nggak enak gergeten, lalu misalnya melakukan aksi-aksi yang nomor 2 itu, bisa jadi. Atau yang nomor 3, cenderung, nah ini yang nomor 3 ini fenomenanya banyak, cenderung memihak kepada musuh. Musuh itu yang memusuhi iman, yang memusuhi amal soleh, yang memusuhi hal-hal yang baik. Hadirin kira-kira ngeliat yang mana? Fenomenanya di negeri ini mana? 1, 2, 3, yang mana ini? Ini sudah mulai ketahuan nih, pendukung cawapres nomor berapa. Tapi saya ingin menegaskan jamaah bahwa kalau nanti kita tilawah ya, bacakan sampai di surat Hud, coba baca pelan-pelan itu, terasa sekali. Nah, misalnya kita di sini, kita menghidupkan masjid Ikram ini, Al-Ilham, masjid di sini hidup. Tiba-tiba beberapa orang yang tidak suka itu, kemudian menghentikan kegiatan keagamaan. Saya tidak perlu sebut ya, tidak sebut. Ada sebuah sekolah, saya setiap pekan ngisi kepala sekolahnya. Itu sekolah itu sudah berumur 10 tahun lebih. Tapi akhirnya diprotes oleh warganya agar sekolah itu pindah.
Yang aneh itu, yang memprotes itu adalah ada mantan wali murid di sekolah itu. Akhirnya sekolah itu sekarang beli tanah dan pindah ke tempat itu dalam 1-2 tahun itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama-ulama di negeri ini, begitu Islam itu merata di negeri ini, jangan bayangkan itu kayak saya ya, kan ceramah disediakan mic, ada minuman, enggak, jangan kan. Beliau benar-benar berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Saya masih ingat waktu akhirnya Tebu Ireng itu membuat Belanda marah karena Tebu Ireng itu tadinya tempat pelacuran, perjudian. Hasyim Asy'ari datang, Haji Hasyim Asy'ari datang, satu persatu itu berubah. Orang yang biasa datang ke tempat maksiat itu satu persatu datang ke tempatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk belajar bagaimana tanah dikelola dengan cara yang bagus. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan akhirnya Belanda itu merencanakan rencana busuk, mengirim orangnya disuruh mencuri di tempat pesantren Tebu Ireng itu. Dengan target kalau nanti orang suruhannya Belanda itu ditangkap, mereka punya alasan untuk mengancam Tebu Ireng itu. Dan akhirnya benar, setelah sholat maghrib ada orang suruhan Belanda sengaja mencuri di pondok pesantren itu Tebu Ireng. Akhirnya ditangkap oleh santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Belanda sudah dapat alasan serahkan santri yang membunuh orang kami. Bukan hanya ditangkap, dibunuh orangnya Belanda. Kalau tidak diserahkan, pilihannya 3. Serahkan Hasyim Asy'ari kepada kami, atau serahkan santri Anda yang menangkap orang kami itu, atau yang ketiga, biarkan pesantren Tebu Ireng ini kami bumi hanguskan. Pilihannya benar-benar berat. Dalam sebuah novel yang berjudul Kiai Sang Penakluk Badai itu disebutkan seminggu Kiai Haji Hasyim Asy'ari musyawarah dengan para santri. Apakah beliau menyerahkan diri? Para santri tentu protes. Apakah santri yang menangkap orang Belanda itu diserahkan? Mereka juga tidak mau. Pilihan yang terakhir, yang berat, membiarkan pesantren Tebu Ireng itu di bumi hanguskan. Tapi Kiai dan para santri itu mengosongkan Tebu Ireng itu. Semuanya kitab macam itu dikeluarkan, setelah kosong baru dibiarkan dihabisi. Setelah kejadian itu, para ulama se-Nusantara bersimpati dan berpartisipasi membangun pesantren Tebu Ireng jauh lebih besar lagi.